Radio Almarkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat Almarkas dimanapun Anda berada. Ya, agak berbeda ya pagi hari ini, karena pagi hari ini kita kedatangan tamu yang spesial tentu saja terkait dengan UMKM juga ya. Dan berbicara soal bisnis rumahan atau UMKM, ini tuh merupakan perbincangan soal penghasilan yang dihasilkan melalui rumah tanpa harus menyewa suatu tempat ya. Dan bisnis rumahan yang saat ini banyak dilirik oleh masyarakat memang untuk meningkatkan perekonomian baik untuk diri sendiri maupun untuk perekonomian kota gitu. Lantas seperti apa sih bisnis rumahan yang akan kita bahas pada pagi hari ini? Langsung saja, kali ini kita bersama dengan Bapak Ilham Alwi selaku owner dari Minyak Gosok Oppo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Gampang nggak datang ke sini? Karena saya lihat cuaca agak kurang mendukung ya sebenarnya. Alhamdulillah. Agak mudah ya. Iya. Dilancarkan lah alhamdulillah untuk bisa datang nih berkunjung ke Radio Almarkas. Hujannya insya Allah berkah. Amin ya. Dan ya tentunya siang hari ini pagi hari ini nih kita bahas terkait dengan minyak gosok Oppo. Mungkin bisa diceritakan sedikit tidak sih apa sih asal muasal lahirnya produk yang satu ini, dan kalau boleh tahu udah berapa lama minyak gosok Oppo ini sudah berjalan? Baik, terima kasih Kak. Jadi kalau untuk minyak gosok Oppo sendiri, Mhm. sebenarnya saya sendiri pemakai user dari minyak gosok. Jadi Oke. ada beberapa brand, mulai dari kecil sampai saat ini. Nah di fase kuliah, Mhm. fase kuliah itu kan tetap pakai minyak gosok. Kita mungkin ada uang jajan, tapi untuk prioritas yang lain. Karena waktu itu kuliah sambil kerja juga, jadi harus buat sendiri, kreatif Minyak gosoknya. minyak gosoknya. Oke. Jadi waktu itu buat sendiri. Kebetulan sekos sama teman yang pemakai minyak gosok juga. Oke. Jadi beliau buat minyak gosok versi dia dengan resep neneknya juga. Oke. Saya juga buat, masing-masing kita buat sampai sekarang, sampai fase 2019-2020. Waktu itu kan Covid Kak. Saya sendiri kerja di salah satu perusahaan swasta. Framing media pada waktu itu kencang sekali tentang PHK massal, luar biasa. Saya pribadi sebagai kepala keluarga harus ada plan B waktu itu. Nah, kebetulan ada salah satu teman yang pernah pakai minyak gosoknya, pernah pakai minyak gosok buatan saya, namanya Nugraha, dan dia support sekali. Dia bilang, kenapa Oke. nggak coba jual, ini bagus. Oke. Saya pakai enak, saya ini dan sebagainya. Akhirnya karena ada plan B waktu itu kan, WFH Kak, work from home pada waktu 2020. Akhirnya saya mulai pasarkan ke teman-teman dulu, jual ke teman-teman. Waktu itu waktu itu masih nama minyak gosok NAA, nama anak saya. NAA. NAA waktu itu nama anak saya. Alhamdulillah dari teman kasih tantenya. Waktu itu masih proses WFH. Alhamdulillah respon luar biasa, testimoni dari yang beli, teman atau keluarganya teman, luar biasa. Yang dulunya pinggangnya sakit, tantenya katanya terapi 2 minggu sudah bagus, masalah otot, bahkan di Sinjai juga ada yang testimoni kutu airnya sampai berdarah. Coba beberapa ini dia pakai juga. Alhamdulillah sembuh. Wow. Alhamdulillah sembuh. Nah, dari situ semakin semangat Kak. Jadi mulai pasarkan juga online waktu itu, tapi di fase WFH ya. 2 minggu. Itu masih jauh ya. 2 minggu di rumah, 2 minggu kerja. Nah, ketika normal permintaan ada, tapi waktu untuk buat agak susah Kak, karena kan saya buat itu hari masih di dapur. Masih dapur sendiri, belum ada rumah produksi Kak. Nah, itu permintaan ada, tapi waktu yang tidak ada karena di kantor sendiri pada waktu itu padat event keluar kota, susah. Akhirnya sempat mandat Kak. Nah, sampai akhirnya di awal 2005 saya memutuskan bismillah untuk resign, mengajukan pensiun dini di kantor. Alhamdulillah di awal Maret pensiun dini. Dari situ saya mulai
membuat ini Kak. Jadi istilahnya kalau prinsip saya kalau kita membuat sesuatu yang besar harus dikerjakan juga dengan profesional. Nah Betul. dari situ mulai dari semuanya itu sudah saya branding Kak. Jadi minyak gosok Oppo ini tercipta karena pertama sesuai dengan market saya di usia 30-50 tahun. Market positioning dan brandingnya tidak keluar dari budaya Sulawesi Selatan. Jadi Oke. kentalnya kayak Oke. seperti itu Kak. Jadi Berarti perjalanannya bisa dibilang gini, minyak gosok ini tuh perjalanannya cukup panjang ya. panjang Kak. Dari masa Covid gitu. Masa Covid 2020 Kak. 2020 malah 2020 kemudian awal-awal coba nih buat minyak gosok untuk pribadi awalnya. Pribadi. Jadi Kemudian itu sekitar 2012 Kak. 2010 2012 itu mulai buat pribadi untuk pribadi. untuk pribadi 2020 konsumsi. mulai perkenalkan di orang terdekat. Dan Bismillah 2025 insya Allah kita mulai ini Mulai komersilkan komersilkan betul-betul secara profesional. secara profesional. Baik, ini menarik loh. Menarik karena awalnya dari kreatif malah jadi usaha gitu. Nah, tapi kenapa sih punya ketertarikan untuk bisnis rumahan ini sendiri? Gitu, karena kan awalnya kan memang bekerja kan. Awalnya bekerja, punya pekerjaan, tapi karena WFH itu akhirnya memilih kayak ya udahlah buat aja lah untuk beberapa orang gitu kan. Belum untuk skala besar sebenarnya. Nah, kenapa akhirnya tertarik ya udahlah buat bisnis rumahan ini aja? Apakah lebih menjanjikan atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan? Sebenarnya awal mula saya ini Kak, Bismillah untuk memutuskan resign dan fokus di usaha itu. Oke, tapi mohon sebentar, mungkin boleh agak didekat mic-nya biar biar lebih bagus kualitasnya. It's okay, enggak apa-apa. Ya, oke. Jadi awal 2025 ada sebuah seminar kewirausahaan. Jadi kan memang saya sambil kerja juga agak rutin juga ikut yang namanya investasi ke atas Kak ya. Untuk ini untuk belajar. Karena sering dengar katanya teman-teman yang sudah mulai usaha duluan, jangan pernah simpan telurmu di satu keranjang. Kalau keranjangnya pecah masih ada satu. Nah, dari situ memang saya rutin. Dan di awal 2005 ada salah satu seminar namanya Pesta Wirausaha Makassar yang diadakan oleh teman-teman TDA. Ada salah satu pemateri namanya Kak Adrian yang dari Yota mengatakan bisnis itu bukan cuma soal untung rugi. Tapi soal surga dan neraka. Jadi ibarat mata pisau, kalau chef yang pegang insya Allah bagus. Kalau penjahat yang pegang itu tidak bagus. Nah jadi dari situ juga pola pikir saya berubah Kak. Dari awalnya mindsetnya bisnis ya cuma untung. Saya teringat kembali di 2020 ketika mulai memasarkan dari orang terdekat, mulai lagi testimoni, ingat testimoninya, oh ini bermanfaat ternyata, dari yang sakit ininya tiba-tiba bagus. Dan itu hal yang tidak bisa dibeli dengan uang menurut saya Kak, perasaan itu. Rasa Jadi, puas ya. Rasa puas itu menolong luar biasa. orang pun juga ya, Iya, termasuk Kak. Kecuali apalagi orang sudah coba dan berdampak, itu luar biasa. Karena saya kembalikan ke diri saya, ketika capek pakai atau sakit ini itu terasa efeknya, kesembuhannya. Jadi saya mau juga orang rasakan apa ini yang saya rasakan Kak. Tapi memang menarik ya, karena mulai dari awalnya coba-coba, kemudian juga orang yang lain pakai, terus dianjurkan untuk menjual, sampai akhirnya benar-benar tertarik untuk terjun ke pengoperasian atau pembuatan minyak ini betul, sendiri. Tapi kalau boleh tahu nih sahabat Almarkas, mungkin mau tahu apa sih keunggulan utama dari minyak gosok Oppo ini? Nah kalau unggulan jadi agak segmentasi kita agak beda Kak. Kan ada biasanya kalau di Makassar kan kita minyak gosok, kalau di luar mungkin ada yang namanya minyak balur dan sebagainya. Fungsi hampir sama, cuma kalau kita lebih ke masalah otot, sendi, kram otot, pokoknya berhubungan dengan itu. Itu kelebihannya Kak untuk ini. Jadi 100% herbal, kita 100% herbal.
Jadi tidak ada bahan aktif. Jadi dari segi aroma juga kita lebih ini Kak, lebih segar aromanya. Oh ya. Lebih segar aroma herbalnya. Jadi dibawa nongkrong pun di kafe kita, teman samping pun ndak terganggu dengan aromanya. Kenapa? Oke. Karena dari survei timnya kami memang rata-rata orang butuh minyak gosok Kak. Oke. Orang suka pakai minyak gosok. Nah, ada pertanyaan kedua. Terus kenapa ndak pakai aromanya, ndak suka baunya? Betul. Kita nggak suka baunya. Nah, jadi salah satu keunggulan kita di situ Kak, aromanya. Jadi kita pakai tanpa mengganggu yang ada di sampingnya kita. Betul. Karena kadang saya pribadi juga agak terganggu sih Kak kalau ada orang Menggunakan nongkrong minyak atau gosok apa, ya. iya, atau mungkin ya, angin atau apa agak terganggu. Kalau ini enggak, insyaallah Kak. Berarti ini pasarannya sebenarnya bisa masuk ke arah Gensi sebenarnya ya. Gensi sekarang nggak bisa dipungkiri Kak, Gensi sekarang banyak yang jompo juga. Betul ya. Jompo ya. Betul karena ya banyak kita lihat juga di media sosial, banyak generasi Z itu mulai sering mengeluh kan. Betul Kak. Karena Jompo. ya katanya apa namanya, separuh hidupnya tuh diranjang tidur karena sakit pinggang, Iya. sakit kepala dan segala macam. Nah, Betul, tapi Kak. kalau tadi memang berarti tujuannya tuh untuk sendi, kemudian untuk otot ya. Otot Kak, dengan relaksasi supaya kita tidurnya lebih nyenyak sebelum Oke. tidur. Itu lebih enak sekali. Oke. Karena aroma herbalnya, aroma terapinya itu sangat luar biasa lah menurut saya. Oke, berarti ini aroma herbal, kemudian aroma terapi dan enak dipakai untuk ketika akan tidur. Berarti boleh mungkin sedikit ada bocoran apa sih ingredients utamanya nih yang bikin minyak gosok ini tuh wajib banget dipakai bahkan untuk usia 20 tahunan gitu. Oh, gitu. Udah bisa pakai. Kalau pertama kita ada oleum meta. Oleum meta itu betul-betul merelaksasi, aromanya relaksasi sekali. Sejuknya pas. Kalau di minyak gosok sendiri, salah satu ingredientnya sejuknya pas. Terus kita ada beberapa bahan. Cuma yang saya coba spill itu dia sejuknya pas, enak sekali untuk merelaksasi oleum meta ini. Terus ada kunyit juga tinggi sekali antimikrobanya. Jadi Oke. di kulit kuman-kuman apa semua insyaallah mati. Oke, jadi memang pakai kunyit ya, pakai Iya, bahan-bahan ada herbal. 100% herbal Kak. Oke, Ada nah, kunyit, jahe, jintang, daun bidaranya juga bagus untuk ini untuk Oke. antioksidan. Nah, kurang lebih seperti itu Kak. Jadi tapi kalau untuk aroma ininya, relaksasinya aroma yang paling relaksasinya. khas itu dari oleum metanya sendiri sama oleum tea tree-nya. Oke, jadi sebenarnya memang ada ya di keterangannya, cuman karena kan kita orang awam Iya, Kak. dan rata-rata memang bahasanya tuh bukan bahasa yang mudah dipahami gitu. Jadi sebaiknya kita bertanya supaya dijelaskan. Tapi sekarang mungkin sudah mulai paham ya sahabat Almarkas bahwa memang minyak gosok opun ini agak berbeda dari minyak gosok pada umumnya. Mulai dari wanginya sendiri gitu. Mulai dari wangi, kemudian juga memang fungsinya tuh lebih kepada relaksasi. Relaksasi Betul. otot, pinggang dan sebagainya. Oke, jadi untuk Anda yang masih usia 20-an terus masih sering encok ya, udah sering encok pinggangnya, ini nggak masalah sahabat kalau Anda pakai karena baunya tuh beda dengan minyak gosok pada umumnya. Nah, tapi kalau ngomong-ngomong seputar keamanan ya, kita tahu bahwa bahannya pasti adalah bahan-bahan herbal dari Indonesia itu sendiri. 100% herbal. Betul, tapi apakah minyak gosok ini juga perlu izin BPOM atau mungkin saat ini masih dalam proses perizinan? Nah, kalau untuk BPOM sendiri kami dari sedang proses tahap 2. Kalau sisa ada revisi sedikit di rumah produksinya kami. Oke. Sisa ada sedikit lah untuk SOP karyawan untuk ganti baju dan sebagainya. Bisa itu sih ditambah Kak. Oke. Insyaallah akhir tahun atau awal tahun depan. Amin ya, Kalau semoga semakin cepat keluar gitu Amin, BPOM-nya. amin, Kak, iya. Nah, dan ngomong-ngomong seputar rumah produksi ini saya juga jadi kepo nih. Sebenarnya gimana sih produksinya itu sendiri? Apakah diproduksi secara manual, secara keseluruhan atau semi manual atau benar-benar menggunakan mesin meskipun di rumah ya? Oke. Kalau untuk
Kalau untuk saat ini, alhamdulillah kita sudah ada rumah produksi sendiri. Oke. Karena memang itu regulasi untuk masaknya sendiri, untuk pencampur rempahnya kami sudah gunakan mesin. Jadi tidak perlu kalau dulunya di dapur untuk 100 botol butuh berapa kali masak. Waduh. Ini satu kali ini bisa Langsung banyak bisa ya. langsung banyak, bisa sampai langsung 500. 500 satu kali produksi. Iya, bisa Kak. Sampai packagingnya juga alhamdulillah kami sudah ada Kak di rumah produksinya. Packagingnya ya. Iya. Nah, terus ngomong-ngomong seputar minyak gosok nih, kembali ya, karena ini juga minyak gosok. Biasanya orang tuh minyak gosok tutupnya tuh suka ribet gitu, Ribet. suka harus diputer-puter dulu, yang mana ya pastinya bleber gitu. Nah, gimana sih pemilihan dari packaging itu sendiri? Kenapa memilih tutup yang seperti ini? Nah, kalau untuk packaging sendiri kita pilih tutup ini karena yang pertama simpel Kak. Lebih simpel, saya buka, cerot, tidak tumpah. Nanti di ini baru ini. Ini ditekan atau ditumpah? Ditumpah saja dia. Oke. Keluar tetes demi tetes. Tutup. Yang kedua, dia bahannya tidak bisa dipungkiri sekarang Kak, untuk dunia pemasaran online itu luar biasa. Oke. Makanya kita pikirkan juga ini lebih aman, lebih ringan. Teman-teman yang mau belanja online mungkin mau kasih cukup sekilo, lebih banyak lah masuk dibanding botol pada umumnya Kak. Yang lebih ringan, lebih tahan. Terus untuk transportasi, untuk traveling, nantinya orang bawa oleh-oleh atau apa ini, ukurannya juga aman, bisa. Ukurannya sesuai aman standar. ya. Betul. Karena kan saya juga melihat ini sejak pertama saya lihat ya. Waduh, agak beda di packagingnya ya. Kenapa? Karena biasanya kan orang menggunakan kaca gitu. Kaca, ya. Menggunakan kaca untuk minyak gosok, dan Umumnya. bukan 1-2 produk di Kota Makassar khususnya yang menggunakan kaca. Banyak yang menggunakan kaca dalam produk minyak gosok mereka, dan kali ini menggunakan plastik, sahabat Almarkas. Jadi kalau Anda tipe orang yang cukup sembrono ya, takut minyak gosoknya jatuh karena tangannya licin, nggak lagi nih. Agak beda memang. Dan juga terkait dengan target konsumen, sebenarnya tadi udah dijelaskan bahwa targetnya itu adalah untuk usia 20 sampai 25 tahun. Nah, Sampai 50 Kak. sampai 50 tahun ya. Sebenarnya 50 ke atas juga masih bisa aja kalau membahas minyak gosok. Masih bisa, cuma di positioningnya tim saya arahkan di usia itu, karena di usia baby boomers 50 tahun ke atas itu ketika mereka sudah pakai satu produk itu tingkat loyalnya sangat tinggi. Oh, oke. Nggak mau pindah. Oke, jadi memang dilihat dari pasaran juga Iya, ya. positioningnya Kak. Betul. Nah, ini gimana sih cara memasarkan untuk usia 20-an, meskipun memang di luar sana tuh banyak ya yang mulai jompo sekali lagi. Usia 20-an tuh udah banyak yang mulai jompo, tapi kan pasti mikir-mikir kalau pakai minyak gosok nanti bau atau nanti dikatain tua sama teman gitu. Gimana sih pemasarannya untuk meyakinkan mereka bahwa ini tuh beda loh, ini tuh wanginya nggak seperti yang lain. Iya. Gitu. Jadi kalau sebenarnya Kak, kalau untuk 9 bulan pertama ini kami fokus memang di awareness. Fokus di awareness. Cuma kalau untuk strategi lebih detailnya untuk menyentuh genset ya pasti dengan yang berhubungan dengan konten Kak. Oke. Yang berhubungan dengan konten, cuma kita betul-betul mau ini lebih original. Jadi memang yang menginfokan ini pernah merasakan, memang pernah merasakan, Sudah menggunakan sudah menggunakan baik di tongkrongan atau apa. Karena beda Kak, ketika kita menyampaikan tapi kita sudah coba, kita yakin, sama karena ada sesuatu karena katanya Oke. seperti itu Kak. Berarti memang lebih mulut ke mulut untuk informasinya. Benar Kak, sama dunia digital. Oke, itu dunia digital sudah tidak bisa dipungkiri Wajib sih. itu, Kak. Sudah wajib ya. Wajib. Baik itu di TikTok, apalagi sekarang marketplace kan ya sudah sangat-sangat membludak, sudah banyak sekali tempat penjualannya. Jadi rasa-rasanya tanpa harus keluar rumah ya, bersusah-susah Iya. sudah bisa dibeli gitu. Tapi Betul, Kak.
ada tidak sih tempat atau toko obat-obatan gitu yang menjual minyak gosok Oppo ini? Nah kalau untuk saat ini rumah produksi kami dia di Maros Kak. Di Dia di Maros Maros, ya? Bougainville dari Mas 2 itu bisa juga di situ. Terus untuk office kami di Geraha Pena lantai 5 itu bisa juga. Untuk online Shopee sudah ada, sisa klik minyak gosok Oppo itu sudah ada. TikTok Shop juga sudah ada. Kita melayani online ini juga Kak, penjualan langsung juga. Jadi banyak ini sih Kak, banyak pilihan sekarang. Sisa di chat admin WA-nya nanti difasilitasi Difasilitasi ya untuk pengiriman atau barangnya. Iya Kak. Berarti memang belum ada kerjasama ya dengan toko. Maksudnya kan kita tahu banyak apotik ya, banyak apotik. Tapi memang sejauh ini belum ada kerjasama dengan apotik. Belum Kak, karena kami kembali lagi fokusnya di awal awareness, minimal orang kenal dulu. Jadi pagi ini pun tim saya di pasar ada yang bagi kasih coba orang, bagi brosur, kasih tester, karena kita fokus di awareness dulu. Tak kenal maka tak sayang. Minimal orang tahu dulu kalau ada minyak gosok baru di Makassar yang turut meramaikan dunia perminyak gosokan. Oke, berarti itu juga merupakan salah satu branding ya. Iya, salah satu branding yang dilakukan minyak gosok Oppo untuk dikenal oleh masyarakat luas. Betul. Jadi kami betul-betul plan-nya step by step Kak. Jadi kita enggak langsung ini, kita awareness dulu. Di digital pun kami ada 2 akun, ada akun official khusus minyak gosok, ada akun tim juga. Jadi orang yang enggak suka formal, di konten-konten timnya kita banyak juga di situ yang masuk. Oke, tapi juga kalau ngomong-ngomong seputar konten ya, sebenarnya memang salah satu cara untuk membuat suatu branding tuh dikenal ya dengan konten gitu loh. Apalagi menggunakan Gen Z sebagai pelakunya. Dan ngomong-ngomong juga terkait dengan konten tadi, pastinya ada banyak tantangan dong. Karena menjual minyak gosok itu berbeda dengan makanan atau minuman. Betul Kak. Betul, gitu. Benar banget. Apalagi di Kota Makassar pun juga banyak sekali minyak gosok yang dijual. Banyak. Dan gimana sih menghadapi tantangan itu? Bisa dibilang minyak gosok Oppo ini sebagai newbie di dunia minyak gosok. Betul, gitu. Kak. Apalagi dengan usaha rumahan ya, melawan banyaknya penjualan minyak gosok di Kota Makassar. Gimana sih caranya membranding minyak gosok Oppo nih beda loh gitu. Terutama dengan wanginya yang katanya tuh beda sahabat Almarkas. Jadi tim di lapangan pun kami sampaikan bahwa ini beda sama F&B, kebutuhan kan Kak, makan minum. Kalau kita ini produk alternatif. Oke. Ya, jadi ya kembali lagi ke strateginya, kami tidak jualan juga Kak. Kami artinya jualan, tapi fokus utama adalah ya experience. Jadi bangun hubungan emosional dulu sama audiens. Minimal kita dikenal dulu. Makanya tim di pasar bawa tester, bawa brosur. Ini di pasar tradisional ya? Pasar tradisional, karena dari segi harga kita kan marketnya memang ini Kak menengah ke bawah. Jadi itu minimal dikenal dulu, dicoba. Ketika orang cocok, kami percaya ketika kualitas produk kita bagus, konsumen akan cari kita. Itu keyakinan kita Kak. Ketika produk ini bagus, konsumen akan cari kita. Tapi sebaliknya, percuma juga produk kita bagus kalau tidak dikenal konsumen. Jadi ini saling keterikatan, saling membutuhkan lah istilahnya. Membutuhkan. Jadi kita harus jalankan dua-duanya. Makanya saya di awal kita betul-betul bangun awareness dulu. Orang coba, ketika tidak cocok mungkin bukan marketnya kita. Karena kalau kita meyakini produknya kita bagus, insya Allah konsumen akan repeat. Karena kita sudah jalani fase beberapa tahun, alhamdulillah testimoni ada, positif, respon-responnya positif. Itu sih Kak. Jadi 2 hal ini yang produk, kualitas produknya kita jaga, harus bagus, harus bermanfaat buat orang. Tapi percuma juga ini produknya bagus kalau tidak dikenal orang. Jadi kita jalankan dua-duanya Kak. Berarti memang proses untuk
branding, dikenal banyak orang, sekaligus juga menghadapi tantangan-tantangan dari banyaknya lawan ya di luar sana terkait minyak gosok ini benar-benar perlahan-lahan dari mencoba memberikan experience kepada orang akhirnya dicari dan akhirnya digunakan dan loyal gitu. Benar Kak. Baik, nah dan tadi juga sempat disinggung nih soal harga. Mungkin sahabat Almarka sudah mulai kepo dari sepanjang kita ngobrol, kita gak bahas harga ya. Boleh dikasih tahu mungkin harganya berapa? Dan kalau tadi saya lihat sahabat Almarkas dari minyak gosok Oppo ini tuh punya 2 size ya. Dan ini size besar ya, ukuran Size besar. Kak. Iya. Mm-mm. Besar. Dan ada size kecilnya lagi. Mungkin boleh nih dibagikan berapa sih harganya? Oke. Kalau untuk yang kemasan 100 mili, Oke. 100 mili dia di harga 50.000 Kak. 100 mili. Terus di 60 mili ini dia harganya 30.000, Oke. 60 mili. Nah, ini kita ada lagi sebenarnya size 1, insyaallah bulan depan launching itu dia di 25 mili harga 20.000, lebih terjangkau Wow, lagi. 20.000 sahabat Almarkas minyak gosok 20.000. 20.000 minyak gosok ya. Iya Kak. Wow. Tapi itu baru loh. Karena sebagai orang yang juga biasa beliin orang tua ya, minyak gosok tuh harganya cukup mahal sahabat Almarkas. Benar Kak. Cukup mahal ya, minyak gosok tuh cukup mahal sahabat. Kadang-kadang tuh harganya ukurannya lebih kecil dari ini yang sekitar 60 mili bisa sampai 50 ribuan lebih. Iya benar Kak. Dan ini harganya terjangkau loh. 100 mili tadi 50 ribu ya. 100 mili 50.000. 100 mili 50 ribu sahabat Almarkas. Kalau pinggangnya udah mulai sering encok boleh banget dicoba ya. Dan belinya juga sudah ada banyak place-nya. Iya, Di marketplace bisa, atau Anda yang tinggalnya di Maros ya tadi, Anda tinggalnya di Maros bisa langsung datang ke minyak gosok Oppo sahabat Almarkas. Dan tentunya tidak terasa kita juga sudah ada di 30 menit berbincang. Saya sebenarnya masih kepo banget sih sama minyak gosok ini. Dan terkait dengan harapannya, tentu saja bagaimana sih harapannya ke depan seputar minyak gosok Oppo ini? Nah, kalau harapannya Kak, kita enggak terlalu bagaimana. Harapannya dari minyak gosok Oppo ini bermanfaat buat pemakainya, buat user kami. Karena itu hal yang saya rasakan ketika di 2020 itu banyak yang testimoni yang ini luar biasa. Jadi harapannya kami minyak gosok Oppo ini bisa dikenal luas, yang pertama. Yang kedua bermanfaat buat konsumennya kita, sehingga konsumen kita bisa menceritakan lagi ke keluarganya dan lain-lain. Makanya kita betul-betul menjaga kualitas dari segi produknya kita Kak. Oke. Itu sih harapannya. Oke. Kembali lagi semoga, karena yang minyak kembalikan kejayaan minyak gosok di Makassar. Oke. Karena sekarang banyak sekali Kak di dunia perminyak gosokan. Betul. Entah minyak balur dari daerah mana yang harga 200 300. Iya betul. Dan Ya, luar biasa. seperti yang saya bilang tadi gitu, Iya. harga minyak gosok tuh lumayan mahal di Makassar. Luar biasa. Jadi kita membuat suatu yang terjangkau dan kualitas insya Allah sama. Amin. Oke. Nah, dan sebelum kita tutup, saya mau tanya juga nih sahabat Almarkas, di mana sih bukan pemasok sih, ya lebih tepatnya permintaan terbanyak untuk minyak gosok Oppo ini? Masih Makassar Kak. Masih Makassar. Karena memang market awal kita di saat semester awal kita fokus di Makassar dulu. Nanti kita menang di Makassar, nanti kita sudah dikenal lah istilahnya, baru kita keluar. Jangan kita belum dikenal di rumah sendiri. Oke. Di rumah sendiri sepupu saja kita ndak kenal kita, baru kita mau bergaul di ini Tempat lain ya. tempat lain. Setelah dikenal di rumah sendiri, baru di lingkungannya kita, istilahnya keluar ke Maros kemana. Seperti itu. Karena ada beberapa sih yang sudah untuk minta reseller, untuk minta program reseller dari daerah lain. Karena kan kita mulai iklan juga Kak di Ads. Itu sudah ada beberapa. Cuma kami mau fokus Makassar dulu, menang Makassar dulu. Oke. Kayak gitu sih Kak. Oke, jadi fokusnya memang di Makassar dulu. Makanya nih. penjualannya untuk saat ini paling besar masih Makassar.
penjualan paling besar masih di Makassar. Jadi kalau Anda orang Makassar belum cobain minyak gosok Oppo, sayang banget ya. Dan terakhir, nah sebagai orang yang sebenarnya itu saya jarang pakai minyak gosok nih, Pak Iam. Tapi saya tertarik karena biasanya saya tuh tidak menggunakan minyak gosok karena ada rasa pedas. Iya. Kan rasa pedas di mata, perih di mata ketika digunakan. Nah, apakah minyak gosok Oppo ini juga menggunakan hal yang sama? Kalau kami tidak, Kak. Jadi di konsumen kami banyak yang memberikan ke anaknya, Oh, anak-anak. anak balitanya, karena memang dia tidak yang dingin sekali, tidak yang hangat sekali, pedas sekali, tidak. Jadi dia relaksasi, Kak. Jadi Oke. memang dia cepat meresap juga. Jadi ketika kita ini meresap di kulit baru terasa relaksasinya. Habis itu beberapa menit itu kering. Kering tidak ya? berminyak. Iya. Oh, tidak- oke. tidak berminyak. Jadi memang apa ya? Bahan-bahannya kan juga kita 100% herbal yang pertama, terus yang kedua ada beberapa bahan yang memang dipakai juga di orang-orang tua kita dulu untuk lulur, untuk lulur tradisional kan. Jadi Wow. jadi lebih enak lah, lebih aman Kak. Nanti Oke. Kakak bisa coba, saya coba itu insyaallah tidak nyaman lah, tidak Nyaman ya pedas, penggunaannya ya. tidak dingin sekali, pas lah. Betul. Dan tadi juga sempat dinotis sahabat Almarkas bahwa ini meresap ya. Sap. Karena kan salah satu hal yang biasa tuh bikin orang tidak nanti-nanti dulu kalau pakai minyak gosok karena licin gitu. Iya, licin. Karena kan minyak. Iya. Orang kan berpikir bahwa ini minyak dan ketika digunakan ya licin. Licin, Kak. Gitu, tapi Betul. ternyata ini tidak, sahabat Almarkas, berbeda. Jadi untuk Anda ya Gen Z khususnya yang sudah mulai encok, yuk cobain minyak gosok Oppo. Dan itu dia, tidak terasa sekarang kita sudah di penghujung waktu. Dan tentu saja tadi itu dia harapan dari Pak Iam terkait dengan minyak gosok Semoga Oppo. bermanfaat. Betul, semoga bermanfaat untuk Anda yang juga lagi cari minyak gosok ya. Untuk Anda yang lagi cari minyak gosok yang pas nih, yang tidak pedas dan tentunya bisa dipakai untuk anak-anak ya. Bisa Itu aman di kulit. boleh banget cobain minyak gosok Oppo, minyak khas Makassar ya ini. Khas Makassar. Khas Makassar, ada di e-commerce, ada di mana lagi tadi jualannya? Shopee, TikTok Shop ada. Terus di admin kami di rumah produksi juga di Maros, Vindaria Mas 2. Terus di office kami Geraha Pena lantai 5. Di admin juga bisa difasilitasi untuk kurir. Jadi aman, Kak. Oke, jadi dari segala arah bisa sahabat Almarkas, memudahkan sekali untuk Anda memesan minyak gosok Oppo dengan harga yang pastinya terjangkau. Dan itu dia, menarik sekali perbincangan kita pada pagi hari ini terkait dengan minyak gosok Oppo yang milenial sekali ya. bisa bilang kalau minyak gosok ini tuh minyak gosok milenial karena bukan cuman orang di usia 30-an ke atas yang bisa pakai, tapi Anda yang usianya Gen Z pun 17 tahun kayaknya kalau mau pakai minyak gosok boleh juga pakai ini. Dan itu dia perbincangan kita pada pagi hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan di 99,6 FM Radio Almarkas. Saya Risa Azara dan Pak Iam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.